Konferensi pers harian Divisi Humas Polri Bareskrim Polri pemeriksaan 46 saksi dalam penyidikan PG. Warga negara Amerika diamankan Polres Banjar, Polda Jawa Barat usai bunuh mertuanya. Polres Sukabumi antisipasi potensi gangguan selama Pilkada serentak 2023 berlangsung. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Senin 25 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Seorang warga negara Amerika diamankan Polres Banjar, Polda Jawa Barat karena membunuh mertuanya. Peristiwa ini terjadi hari Minggu 24 September 2023. Inilah Arthur Lake Weller, warga Amerika Serikat yang baru saja menghilangkan nyawa mertuanya. Peristiwa ini terjadi di kota Banjar, Jawa Barat. Tersangka menghabisi nyawa mertuanya dengan cara ditusuk berkali-kali menggunakan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi hari Minggu 24 September 2023 pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Diduga kasus pembunuhan ini dipicu konflik keluarga. Berawal dari adanya cekcok antara tersangka dengan istrinya yang permasalahan keluarga, dan tersangka datang ke rumah korban, diduga istri daripada tersangka ada di tempat tersebut. Namun setelah tersangka melihat tidak ada, yang ada mertuanya di sana, di belakang, di kebun terjadi tindak pidana tersebut. Tersangka langsung melakukan penusukan beberapa kali di leher daripada korban. Sekitar 1 minggu yang lalu, di tanggal 15 September 2023, tersangka saudara AW juga melakukan tindak pidana yaitu pengerusakan, dan kita sudah melakukan proses. Awalnya kita melihat daripada kejadian tersebut adalah permasalahan di keluarga. Kita lakukan dulu mediasi, namun korban mertuanya tersebut tetap melakukan laporan polisi, dan kita terima laporan polisi tersebut. Setelah membuat laporan polisi, kita melakukan proses hukum. Dan kebetulan di hari Jumat kemarin, saudara AW kita undang untuk perkara pengerusakan, yang bersangkutan hadir dan sudah kita lakukan pemeriksaan. Dan setelah calon tersangka saudara AW kita lakukan pemeriksaan untuk perkara pengerusakan, hari Jumat sore juga kita lakukan perkara untuk melakukan penyidikan. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Selain pembunuhan, tersangka juga dijerat pasal 406 ayat 1 KUH Pidana atas tindakan merusak properti orang lain dengan ancaman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Sementara itu korban telah dimakamkan di TPU Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar. Tim Humas Polres Banjar Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Divisi Humas Polri Senin siang menggelar konferensi pers informasi gangguan Kamtibmas Operasi Kepolisian Terpusat dengan Sandi Mantap Brata 2023 hingga 2024, penanganan hukum terhadap pelaku TPPO dan perkembangan penyidikan PG. Kita simak penyampaian Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini Senin 25 September 2023, saya selaku Karopenmas Diphumas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, gangguan Kamtibmas tanggal 24 September 2023. Secara umum tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 375 kasus atau 24,95%, yaitu pada hari Sabtu 23 September 2023 sebanyak 1.503 kejadian dan pada hari Minggu 24 September 2023 sebanyak 1.128 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 100 kasus, narkotika sebanyak 61 kasus, curanmor sebanyak 20 kasus, judi sebanyak 7 kasus, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 15 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 24 September 2023 sebanyak 323 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 23 September 2023 sebanyak 447 kejadian. Mengalami penurunan sebanyak 124 kejadian atau 27,74% dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 323 kejadian, korban meninggal dunia 42 orang, korban luka berat 35 orang, korban luka ringan 308 orang, kerugian materi 982.450.000 rupiah. 2. Terkait operasi Mantap Brata 2023-2024. Polri menyelenggarakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Mantap Brata 2023-2024 berdasarkan Red Op Mantap Brata tanggal 14 September 2023 tentang pengamanan pemilihan umum tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Mabes Polri dan Satuan Kewilayahan, didukung oleh TNI, instansi terkait, dan mitra Kamtibmas lainnya dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan selama 222 hari. Dimulai dari tahap pendaftaran dan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, serta penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan serta pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden. Pola operasi pemeliharaan keamanan yang mengedepankan kegiatan preemptif, preventif dengan didukung kegiatan penegakan hukum, humas, dan banop, sehingga terwujud situasi Kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Operasi Mantap Brata 2023-2024 dipimpin oleh Kabahar Kampolri selaku Kaops dan dibantu oleh Dankor Brimob Polri selaku Wakaops. Satgas Pusat terdiri atas Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakum, Satgas PAM Capres dan Cawapres, Satgas Anti Teror, Satgas Pengamanan TPS Luar Negeri, Satgas Humas, dan Satgas Banop. Pola pengamanan TPS diatur sesuai dengan tingkat kerawanan, yaitu sebagai berikut. 1. TPS kurang rawan, 2. TPS rawan, 3. TPS sangat rawan. Jumlah personil yang dilibatkan dalam operasi Mantap Brata 2023-2024 terdiri dari Mabes Polri 2.130 personil. Kekuatan personil Polda disesuaikan dengan anggaran operasi Mantap Brata 2023-2024 yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023-2024 yang ada di masing-masing Polda dan Polres. 3. Terkait penanganan hukum terhadap pelaku
TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil ANEP penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran periode 5 Juni sampai 24 September 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 848 laporan. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.712 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 1.016 orang. Modus yang dilakukan pekerja migran pembantu rumah tangga sebanyak 527. ABK sebanyak 7, PSK sebanyak 283, eksploitasi anak sebanyak 69. Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas. 4. Update terkait perkembangan penyidikan Saudara PG. Penyidik Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap 46 orang saksi yang terdiri dari pihak YPI 7 orang, pihak ex YPI 4 orang, pihak kepala dan bendahara Madrasah MI, MTS, MA 5 orang, pihak pengirim dana 15 orang, pihak penerima dana 9 orang, pihak JT Trust Investment 1 orang, pihak Dukcapil Kabupaten Indramayu 1 orang, pihak BPN Kabupaten Indramayu 1 orang, pihak BPN Bekasi Kota 1 orang, pihak notaris 1 orang, ahli yayasan 1 orang. Penyidik melakukan kegiatan koordinasi kepada beberapa institusi terkait yaitu PPATK, Disdukcapil Kabupaten Indramayu, BPN Bekasi Kota, BPN Pusat, BPN Kabupaten Indramayu, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM, Korlantas Polri terkait aset Saudara PG dan keluarga, serta koordinasi dengan beberapa bank. Sebanyak 144 rekening yang diblokir atas nama Saudara PG, YPI, dan Badan Hukum terafiliasi terdiri dari 96 rekening pribadi Saudara PG, 45 rekening atas nama YPI, LKM, CP Parekesit, PT SBMK, 3 rekening atas nama YPI, LKM, CP Parekesit, PT SBMK. Penyidik melakukan penyitaan dokumen terdiri dari perjanjian kredit J-Trust Investment 36 eksemplar, fotokopi legalisir SHM yang digunakan di J-Trust Investment sebanyak 41 eksemplar, warkah tanah atas nama Saudara PG dan keluarga di BPN Kabupaten Indramayu 55 eksemplar, buku tanah atas nama Saudara PG dan keluarga di BPN Kabupaten Indramayu 220 eksemplar, salinan legalisir akta pendirian YPI nomor 61 tanggal 25 Januari 1994, salinan legalisir akta risalah rapat YPI nomor 84 tanggal 13 Agustus 1996, salinan legalisir akta risalah rapat YPI nomor 18 tanggal 18 Februari 99, salinan legalisir akta keputusan Badan Pendiri YPI nomor 10 tanggal 9 September 2005. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.